Yang media, nah ini saya salut, apresiasi. Semoga ini terus berjalan dan mengapresiasi yang lain. Amin. Dan ini luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Angit Wajis di YouTube channelnya PPSU Manado Selatan. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Manado Selatan. Siapa sih tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Manado Selatan? Kita sambut aja, sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Haji. Malam Bang. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak Haji, udah meminta waktunya untuk hadir di channel YouTube-nya PPSU Manado Selatan. Pada tema malam hari ini, saya akan ngobrol-ngobrol santai. Saya akan banyak belajar sama Pak Haji selaku tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Manado Selatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja mungkin di YouTube channelnya PPSU Manado Selatan masih banyak yang belum kenal dengan beliau. Untuk lebih semangatnya lagi, untuk lebih santai lagi, alangkah lebih baiknya kita buka masker aja ya Pak Haji ya, biar sahabatnya PPSU Manado Selatan bisa saling mengenal. Langsung aja, mungkin Bang Haji untuk memperkenalkan diri, siapa sih tokoh masyarakat dan apa sih kegiatan Bang Haji selama di masa pandemi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bang Aang selaku pembawa acara di YouTube Channel channel PPSU PPSU Manado Selatan. Yang pertama, ya pastinya kita bersyukur kepada Allah yang hari ini kita diberikan kesehatan nih. Karena saat ini sehat mahal banget nih pemirsa. Jadi betul-betul kita harus menjaga kesehatan, khususnya 3M atau perlu 5M, biar kita semua keluarga terjaga dari penyakit yang kita sangat tidak inginkan. Terima kasih Bang Ang sudah diundang ya hadir di sini. Mudah-mudahan YouTube ini pastinya kita berharap bermanfaat bagi Amin. masyarakat Siap. luas, khususnya rekan-rekan di PPSU. Lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Ini saya apresiasi dengan adik seperti ini. Waduh, saya tadi datang ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ya, saya pikir PPSU hanya kenal bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya, bagaimana cara membantu masyarakat menjaga kesehatan. Ternyata ya lebih dari itu. Ini yang kita lihat, yang kita buktikan bahwa inilah hasil daripada kerja nyata di di bidang media. Nah, ini saya salut, apresiasi. Semoga ini terus berjalan dan mengapresiasi yang lain. Amin. Dan ini luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih. Nah, alhamdulillah beliau sudah memberikan support kepada kami untuk teman-teman PPSU yang ada di Jakarta, khususnya teman-teman PPSU yang ada di Manado Selatan, untuk tetap berkarya, tetap mengabdi kepada Kelurahan Manado Selatan untuk Manado jauh lebih baik. Nah, jadi izin Bang Haji, saya mau ngobrol-ngobrol, ibaratnya ya mohon maaf, ini satu kebanggaan buat kami PPSU Manado Selatan bisa menghadirkan Bang Haji di ngobrol santainya PPSU Manado Selatan. Nah, saya mau banyak belajar, mau menanyakan tentang apa sih Bang Haji Fajar Shidiq ini selagi masih duduk menjadi anggota DPRD kan gitu ya, dan kebetulan juga beliau adalah salah satu putra daerah yang ada di Kelurahan Manado Selatan. Jadi saya mau nanya ini Bang Haji, selepas dari Bang Haji menjabat sebagai anggota DPRD itu, sekarang Bang Haji itu kegiatannya apa sih khususnya di masa-masa pandemi ini ya? Ya mungkin Bang Haji bisa cerita kepada para penggemarnya PPSU Manado Selatan. Ya, pemirsa PPSU Manado Selatan, kalau bicara kinerja pribadi ya pastinya saya ada tugas mengurusi pesantren daripada almarhum Ustaz Jepri. Nah, yang kedua memang ada travel juga, ada KBH juga yang memang khusus mengurusi haji dan umroh. Namun dengan masa pandemik ini ya mau tidak mau ya stop, tidak berjalan karena memang tidak ada pelayanan di sana. Jadi kebetulan juga
ini langsung aja ya. Jadi kebetulan juga saya diamanahkan oleh rekan-rekan menjadi Ketua DKI Sahati. Sahati itu adalah sahabat selalu di hati. Nah ini pembinanya langsung Bapak Wagub kita, Bapak Ahmad Reza Patria. Jadi saya juga sampai saat ini ya menjalani apa yang menjadi tugas saya untuk melayani masyarakat. Salah satunya yang masih eksis adalah kita bekerja sama dengan instansi terkait mengenai pelayanan vaksin. Nah insya Allah minggu depan kita ada di Cempaka Putih, dan insya Allah 2 minggu ke depan mudah-mudahan kita dengan Angkatan Laut ini sedang diproses bersama juga FKDM Jakarta Pusat. Di kami FKDM serta Mabes TNI Angkatan Laut insya Allah minggu akan datang akan mengadakan vaksin kedua insya Allah di wilayah Tanah Abang. Oh jadi kegiatan vaksinasi ini antara kolaborasi dari Sahati dengan Pemprov DKI Jakarta ya Pak? Enggak. Atau gimana? Dengan pertama kita kerjasama dengan yang untuk akan datang ya, itu dengan Angkatan Laut. Oh Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut punya vaksin yang diberikan oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat Jakarta untuk memenuhi 100% apa yang menjadi program Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies. Nah, jadi kami selaku organisasi kemasyarakatan yang berupaya membantu bagaimana vaksin ini terrealisasi dengan sempurna lah ya. Betul. Agar Jakarta ini bisa masuk ke level 1, malah kita berharap Jakarta ini bebas dari COVID. Betul. Jadi makanya kami Sahati selalu membuka lah pintu kepada siapapun yang untuk mengajak kami berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan sosial. Dan sebelumnya memang kami juga bekerja sama dengan PMI, karena beberapa bulan lalu, setahun yang lalu ya, sampai dengan beberapa bulan yang lalu mungkin saat ini masih banyak kekurangan pendonor yang tadinya kurang lebih ada 2.000, sekarang hanya berapa ratus aja per bulannya. Ini kita juga mengkhawatirkan karena memang banyak sekali ya darah yang kita butuhkan, khususnya bagi penderita-penderita ya salah satunya COVID lah ya, yang mungkin dia ada butuh darah atau apa gitu. Nah ini persediaannya sangat kurang, makanya kami ya berharap agar COVID ini berlalu. Jadi kembali lagi semua berjalan normal, kegiatan ekonomi seperti biasanya gitu ya, kegiatan kemasyarakatan, ibadah dan lain bisa berjalan baik. Jadi ya mudah-mudahan di kontennya ngobrol santai ini barangkali nanti bisa ada jalan keluarnya Bang Haji ya, seperti kayak misalkan dari pihak Sahati itu bekerja sama dengan PMI untuk mencari para donatur dana ya, darah gitu ya. Itu bisa langsung ketemu sama Bang Haji atau pengurusnya Sahati yang ada di DKI. Nah, alhamdulillah beliau ini dulu kan pernah menjabat sebagai anggota DPRD selama 1 periode ya Bang Haji ya. Di periode 2014 sampai 2019. Dan pada saat itu juga beliau kan pernah bekerja untuk DKI, khususnya Jakarta Pusat. Nah, program apa aja sih Bang pada saat Abang menjabat sebagai anggota DPRD itu yang sedang Abang kerjakan pada saat periode yang lalu gitu? Kalau bicara program, saya pribadi nggak ada. Karena bicara Dewan ini kan kita sebagai pelaksana ya, sebagai pelayan masyarakat, sebagai orang yang ditunjuk menjalani apa yang menjadi tugas kedewanan, yaitu mewakili rakyat. Jadi kalau saya secara pribadi menjalankan apa yang menjadi amanah masyarakat, dalam arti ketika ada usulan-usulan yang memang tidak terakomodir di dinas-dinas atau apa, nah itu saya secara pribadi di atas nama masyarakat pastinya wilayah itu mencoba membantu agar dapat realisasi. Nah mungkin ya salah satunya yang di Mangga 2 Selatan itu pembangunan anak kali Ciliwung ya, yang pernah dorongan dari Abang itu ya bisa terrealisasi untuk di anak kali Ciliwung yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Oh ya, mengenai penuraban itu ya, turap ya. Ya itu sih sebetulnya kembali lagi ini atas dorongan rekan-rekan RW ya, pengurus RW meminta saya, yaitu sebagai tugas saya. Akhirnya alhamdulillah saat itu kalau nggak salah pertama surat itu saya bawa kepada Wakil Gubernur
Bang Sandi. Bang Sandi ya pada saat Sandi Uno pada saat itu. Namun karena proses perjalanan politik, nah, akhirnya saya kembali lagi melalui Pak Lurah Kristianto ya. Setianto. Pak Setianto. Nah, akhirnya saya menghadap langsung Pak Anies. Alhamdulillah langsung respon lah secara cepat oleh beliau. Nah, akhirnya kalau nggak salah waktu itu kepala sudinnya Pak Diki ya. Nah, langsung menghubungi saya. Alhamdulillah kita kumpul di Balai Warga RW 08 ya. Iya. Nah, itu wasilah rekan pengurus RW, luar biasa tanggung jawab mereka kepada warga. Akhirnya kita urung rembuk. Ya alhamdulillah ada solusi ya. Berjalanlah sesuai dengan apa yang kita sudah lihat gitu. Ya jadi ya ibaratnya kalau porsinya Abang sebagai anggota DPRD itu hanya menyambung aspirasi masyarakat yang ibaratnya terputus melalui jalur birokrasinya ya mungkin dengan saya sebagai duduk yang mewakili khususnya wilayah Mangga 2 menjembatani gitu. Betul. Jadi ya alhamdulillah ibaratnya pada saat itu di Kelurahan Mangga 2 Selatan salah satu kegiatan yang sangat luar biasanya itu mengenai turap ya Bang ya. Nah juga di Mangga 2 Selatan ini kan ada salah satu pemberian kendaraan untuk membantu masyarakat Mangga 2 Selatan khususnya yang musibah meninggal atau apa kan. Ya alhamdulillah di sini ada ambulan ya Bang. Nah itu proses pada saat Abang memberikan ambulan itu kepada pengurus di Kelurahan Mangga 2 Selatan itu seperti apa ya? Hanya ini aja berdasarkan kita sama anak Mangga 2 gitu kan, sama-sama yang memang melihat dan merasakan apa yang menjadi keperluan, ya itu aja sih, nggak ada lebih ya, nggak ada lagi istilahnya take and give dengan ya suara atau apapun lah bentuknya, nggak, semata-mata ini ya kita anak-anak Mangga 2 yang memang peduli, yang memang harus bertanggung jawab akan kewilayahan. Dan ini juga nggak terlepas dari bantuan teman-teman RW ini, rekan-rekan RW, orang-orang tua kita di wilayah kan, kontribusi mereka. Dan ini sampai sekarang berjalan pun wasilah mereka lah, itu ketua-ketua RW. Ya, jadi hitungannya pemberian ambulan itu tidak ada berbau dengan politik itu Bang ya? Enggak. Ya memang murni merasa Abang orang wilayah Mangga 2 Selatan ya berhak ya, bahasa kasarnya peduli kepada wilayah ya. Abang memberikan ambulan itu secara makanya kan di urung rembuk itu kan namanya bukan nama seseorang atau nama suatu partai, tapi forum silaturahmi Mangga 2 Selatan. Nah itu ya mudah-mudahan lah nanti ada rekan-rekan kita atau orang-orang yang mungkin alokasi kelebihan rezeki ya kan bisa mengadakan lagi satu atau bahkan lebih, karena bukan hanya warga Mangga 2 aja yang membutuhkan itu, tapi banyak juga warga-warga lain. Insya Allah dengan adanya Mangga 2 ambulan yang lebih dari satu ya bisa membantu yang lain. Tapi itu dengan adanya mobil itu ya alhamdulillah Bang, ibaratnya masyarakatnya yang membutuhkan ambulan itu bukan hanya untuk wilayah Mangga 2 Selatan, tapi ya ibaratnya siapa yang lebih dulu telepon gitu ya, untuk meminjam, yaitu yang diprioritaskan. Jadi bukan cuma untuk warga Mangga 2 Selatan aja gitu ya. Alhamdulillah ibaratnya bermanfaat atas pemberian dari Bang Haji kan gitu ya. Nah lanjut nih Bang, di masa-masa pandemi ini kan gitu ya, kan kemarin saya juga dapat info nih, katanya Abang sempat terpapar gitu ya. Nah itu kesan-kesan Abang terpapar COVID itu seperti apa Bang? Pokoknya jangan sampai deh ya pemirsa dimanapun berada. Itu tadi saya bilang, makanya kenapa di awal tadi saya bilang bahwa jaga yang namanya 3M, 5M maupun 10M lah. Menjaga. Ya maaf ini tadus binima nih Bang. Apa sih kurangnya saya olahraga? Olahraga sih olahraga berat. Apa sih vitamin yang saya nggak minum? Ini lebih bicara penyakit, bicara takdir. Siapapun nih, tinggal itu tadi bagaimana kita menjaga. Ya kan, menurut saya sudah jaga kan dari kesehatan, dari vitamin makan, tapi tetap udah takdirnya Allah kasih tuh penyakit dititipin kita. Ya udah, hampir 10 kilo nih pemirsa. Itu berapa lama Bang? Alhamdulillah ya. Parahnya tuh sekitar 1 minggu. Oh parahnya 1 minggu. Iya. Jadi pas 10 hari kita swab ulang, alhamdulillah udah negatif, malah sampai meyakinkan besok di swab lagi, alhamdulillah negatif lagi. Nah
Dari situ tuh baru mulai pemulihan gitu, alhamdulillah. Nah ini baru mulai lagi olahraga, mulai lagi aktivitas ya dalam 2 minggu inilah. Jadi memang isolasi mandiri itu perlu, bukan juga kita tidak mau apa ya lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam arti kita di rumah sakit nggak. Mungkin kan di rumah sakit orang sudah banyak ya yang harus diperhatikan, diberi apa pelayanan. Makanya ya udahlah kita ambil inisiatif, ya udah isoman aja. Dan alhamdulillah lah wasilah doa dari teman-teman semua nih. Alhamdulillah. Pokoknya jangan sampai deh, gitu aja. Saya bilangnya jangan sampai kena, udah itu aja. Jadi cukup saya aja deh gitu. Oh, cukup saya 10 hari, aja. apa hampir 2 minggu 10 kilo turun Bang. Iya, hampir 10 kilo turun. Apa sih pandangan Abang atau kesan-kesan Abang terhadap perjuangannya pemerintah di Jakarta gitu? Ya ini kan yang terlibat semua kan Muspida ya. Jadi dari TNI, Polri, Pemda, ya kan, dan juga pemerintahan lainnya lah. Sudah pasti Dinas Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Jadi mereka ini betul-betul mengoptimalkan bagaimana vaksinasi ini keinginan mereka 100% gitu sampai kepada masyarakat. Karena perhatian mereka ini bagaimana caranya DKI ini, ibu kota Jakarta yang memang semua manusia ini dari suku, bahasa, ya kan, tingkah laku dan sebagainya ini ada di Jakarta. Jadi kepengen pemerintah ini bahwa bagaimana Jakarta ini bisa lebih bersih, bebas dari COVID. Nah, target daripada Pak Gubernur waktu lalu tuh, waktu bersama-sama kita hadir dalam acara Musda RT RW se-DKI. Nah, target daripada beliau sebetulnya 70 sampai 90%. Itu 17 Agustus kemarin itu sudah selesai. Namun ya memang kendala PPKM ya, yang waktu lalu diperketat lagi oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah provinsi. Nah, makanya itu kan diperjarang lagi tuh yang harusnya vaksinasi lebih bisa terakomodir dengan baik. Nah, ternyata kan dengan PPKM ini mereka menjaga dari pelayanan ya, mungkin dari satu titik sekian ratus hanya beberapa ratus gitu ya, dibatasi. Tapi saya yakin lah dengan kerjasama yang baik antara pemerintah DKI dengan masyarakat, khususnya dengan ya pengurus-pengurus wilayah ya, ini insya Allah vaksinasi bisa berjalan merata lah. Iya, jadi harapannya buat masyarakat Mangga 2 Selatan khususnya, yuk segera datang ke sentra vaksin yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan untuk mengikuti vaksinasi agar kita itu bisa kembali normal seperti dahulu kan gitu. Jadi lakukanlah vaksinasi itu di setiap sentral yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Nah, izin Bang, saya balik ke posisi Abang pada saat menjabat sebagai anggota DPRD nih Bang. Nah, keluh kesah Abang itu di saat menjabat sebagai anggota DPRD itu kira-kira apa ya? Terus misalkan ya biasa namanya kita ya hidup ibaratnya pasti banyak cerita kan gitu ya. Ada sukanya, pasti ada dukanya kan gitu. Jadi pada saat Abang sebagai menjabat sebagai anggota DPRD itu suka dukanya seperti apa sih Bang? Untuk melayani masyarakat gitu. Sukanya apa ya? Silaturahmi ya, satu rahmi. Jadi kadang waktu kita itu lebih banyak di luar dibandingin dengan keluarga di rumah. Ya mungkin Bang tahu lah ya, karena pernah berkecimpung juga lah di hal itu. Jadi waktu itu betul-betul tuh ekstra, karena biar bagaimanapun masyarakat, warga atau orang yang sudah memilih dan mungkin tidak memilih kita juga, mereka juga pengen tahu mana sih Dewan Jakarta Pusat, mana sih yang mewakili kita gitu kan. Nah mau tidak mau ya kita turun silaturahmi, senang dan tidak senang ya itulah masyarakat. Gitu. Yang jelas kita sebagai wakil yang sudah ditunjuk ya mau tidak mau harus melayani orang yang memilih dan tidak memilih, dan itu sudah menjadi kewajiban kita. Nah itu sukanya tuh itu tadi, kumpul-kumpul lah. Kadang kangen juga Bang, kangen karena itu tadi seminggu tuh mungkin selepas kunker ya 4 hari itu ya kumpul-kumpul lah. Kalau kita keluar ya dari luar ke rumah kan. Berarti kalau ada rasa-rasa kangen ini kemungkinan besar 2024 gimana nih Bang?
tinggal tergantung warga Mangga 2 dan pemirsa lainnya. Iya, berarti kan beliau tadi bilang katanya ada rasa-rasa kangen kan ya. Dan alhamdulillahnya lagi beliau ini tidak terputus silaturahminya walaupun sudah tidak menjabat sebagai anggota DPRD, tapi tetap kita komunikasi untuk bersilaturahmi, jangan sampai pernah putus gitu Bang ya. Nah beliau kangen nih, ya mudah-mudahan kita diberi umur panjang ya kan gitu, sehat ya. 2024 pasti kayaknya ada lonceng-loncengnya. Insya Allah lah. Pokoknya intinya tergantung dari pemirsa aja, khususnya warga Mangga 2. Kalau Bang Haji mau naik lagi silakan komen di kolom komentar. Ya, like-nya doa aja, banyak. doa. Karena doa itu luar biasa. Itu jadi memang apa ya, suka dukanya begitu. Ya dukanya memang apa ya? Ya kewajiban ya, tapi memang kadang kita suka ada bicara manusia ya, manusiawi. Ada aja keluhan-keluhan gitu kan yang memang mungkin kita nggak bisa jalani gitu kan. Mungkin amanah ini kok belum sampai gitu kan, dan masyarakat tahunya wah lu kan dewan, masa lu nggak bisa bantu, kan dewan gitu kan, dewan. Nah sekarang kan dewan tuh malaikat gitu kan, sedangkan kita ini dewan kan bukan orang yang pegang kebijakan, kita hanya mensupport kebijakan pemerintah pusat ya kan, melalui paripurna, melalui Bampemerda, melalui sosialisasi peraturan daerah, nah, itu kan. Nah selebihnya kita nggak bisa apa-apa, tetap kebijakan itu pelaksanaan ada di pemerintah, ada di Pemprov. Makanya saya juga berharap kepada rekan-rekan nih, khususnya pengurus-pengurus wilayah dimanapun berada, jangan juga apa ya melihat dewan itu nggak ada kerjanya gitu kan. Tapi ini saya pribadi ya saya pribadi sudah merasa maksimal lah gitu ya, walaupun memang pasti banyak kekurangan, tapi ya sebaiknya dibicarakan lagi, diingatkan lagi, kalau perlu didorong, masa didorong, ayo ditemenin gitu. Makanya saya sewaktu menghadap Pak Anies, Bang Sandi gitu kan, selalu bawa surat saya, dan selalu saya foto, saya berikan foto saya kepada orang-orang yang memang mengamanahkan pada saya gitu, bahwa ini loh amanahnya sudah sampai. Selebihnya bukan kebijakan saya lagi, kebijakan beliau-beliau kan gitu. Tapi alhamdulillah sampai ya bukan di Mangga 2 saja ya, mungkin di daerah-daerah lain lah gitu, alhamdulillah. Cuman ya pengen juga saya ini secara pribadi berharap kepada Pemprov, khususnya dinas terkait yang ada di Jakarta, agar bisa mengakomodir lah tuntutan-tuntutan di wilayah. Walaupun mungkin belum ada dananya, anggarannya, atau belum ada perintah kerjanya, cuma paling tidak ketika masyarakat, ketika warga atau pengurus wilayah memberikan masukan, dorongan, atau komplainan gitu ya atas wilayahannya, mohon itu diakomodir sehingga menjadi bahan untuk diajukan sehingga tahun depan bisa dikerjakan. Jangan ya, maaf juga, kita tahulah semua orang sibuk, cuma paling tidak kan kewajiban kita di sini sebagai pelayan masyarakat, entah itu Pemprov, entah itu DPRD, ya tugasnya melayani gitu. Dan alhamdulillah untuk pemerintahan sekarang ya, pemerintah DKI yang dipimpin sama Pak Anies nih, alhamdulillah istilahnya banyak ya masyarakat melihat lah ya apa yang sudah dibuat. Dan insya Allah ke depan juga kita berharap siapapun nih, gubernurnya, wakil gubernurnya, ayo tolong nih orang-orang Jakarta diperhatiin, khususnya budaya Betawi. Nah, budaya Betawi nih, nah ini sebetulnya pemirsa, ini kan slogan kita nih, Jakarta Betawi, Abang Ambon, Abang Padang, Abang suku Dayak, suku Banten, apapun. Tapi ketika kita sudah satu rumah begini, ya kita Betawi. Iya benar. Namanya juga Betawi, betah tinggal di wilayah. Coba abang, kan kelamaan di sini kita. Paling pulang kampung baru pulang. Tapi lamanya kan di sini nih, di Betawi. Nah, dan ini alhamdulillah nih Bang, izin ini karya dari teman-teman PPSU, termasuk ada salah satu sahabat kita namanya Hendrik. Ini dia buat polanya dan terjadilah kayak studio mini. Iya, alhamdulillah. Makanya tadi pas saya foto tuh sekilas kayak studio ya jadinya ya. Tinggal ya mudah-mudahan ada donatur ya yang amin. Bisa membuat lebih lah, karena ini kan suatu yang positif nih. Jadi informasi-informasi, karena yang tadi saya dengar dari Bang Aang, yang diundang ini dari semua segmen nih, dari semua elemen.
masyarakat tingkat bawah sampai pusat, sampai DPD, wali kota, DPRD. Bahkan ormas yang ada di Kelurahan Manado Selatan, insya Allah kita bakal undang, Bang. Iya, ya, alhamdulillah. Ya, salah satunya seperti kayak FBR, terus Ya, Kabi yang ada di Kelurahan Manado Selatan. Kita mau ngobrol, mau santai, bagaimana sih macam-macamnya lah. Dan saya berharap Bang Ang, siapapun yang diundang ya, ya saya berharap mereka hadir. Kenapa? Karena siapapun yang akan duduk di sini, dia akan memberikan informasi yang baik. Betul. Siapa sih gua gitu istilahnya. Dan mereka akan kenal, kan kalau nggak kenal kan nggak sayang, kan gitu istilahnya kan. Nah, kembali lagi nih ke Betawi. Saya juga berharap pada pemerintah untuk mensosialisasikan perda Betawi, karena saya iri juga nih Bang Ang nih dengan wilayah-wilayah lain. Bangunan-bangunan kayak kita ke Lampung gitu kan ada logo-logonya. Kayak kita ke Jawa gitu kan, Jawa Tengah, apalagi ke Bali. Udah nuansanya nuansa Bali semua. Nah, itu kan cakep gitu kan. Nah, kenapa Jakarta enggak? Nah, maksudnya tolong perda ini betul-betul disosialisasikan dengan bentuk itu tadi yang nyata lah gitu, agar kayak hotel, tempat hiburan, pasar atau apa, nuansa Betawinya diperlihatkan gitu. Karena saya yakin lah DKI dengan APBD yang luar biasa ini bisa melestarikan budaya-budaya yang ada, khususnya budaya Betawi. Ya kayak gitu. Termasuk kayak misalkan kita baru mau masuk ke hotel, itu ada patung ondel-ondelnya. Gitu. Jadi nggak membuang. Tapi jangan ondel-ondelnya juga. Ondel kan nggak bisa ngapa-ngapain ondel-ondel. Maksud saya, ketika weekend atau ketika waktu libur ada tarian-tarian Betawi itu. Selamat datang, iya kan? Nah, di waktu breakfast atau makan malamnya ada tarian Betawi itu, selewat-selewat. Nah, ini kan orang akan melihat, dan khususnya turis-turis dari mancanegara akan melirik bahwa Jakarta bukan hanya gemerlapnya aja, ternyata budayanya juga ada. Gitu. Kental gitu Bang ya. Iya, kopi dong betul. Nah Bang, bilang-bilang kopi sambil ngobrol kita minum dulu ya. Siap. Ya. Bang dikata, minum Bang. Nah, izin Bang Haji, melihat kegiatan PPSU di mata Bang Haji pada saat menjabat sebagai anggota DPRD itu seperti apa ya Bang Haji melihat PPSU ya? Bahkan pada saat itu kan ada yang bilang, wah setelah ini kerjanya begini-begini, tapi setelah ini kerjanya begini-begini. Nah, tapi di saat masa pandemi ini pekerjaan PPSU itu tuh sangat luar biasa. Akan bertambah ya? Iya, bertambahnya itu mungkin berkali-kali lipat yang tadinya kita ibaratnya membersihkan prasarana dan sarana umum. Angkut orang meninggal COVID sekarang juga, harus sakit COVID juga. Harus terjun langsung di masa-masa pandemi ini seperti pemusalaran jenazah, terus mendata. Nah, itu melihat dari kacamatanya Bang Haji itu melihat kinerja PPSU di masa pandemi ini seperti apa? Kalau saya cuma bilang satu aja nih, bukan karena Bang PPSU atau saya duduk di PPSU enggak. Sekarang saya mau tanya aja yang di rumah, mau nggak kerja jadi PPSU? Nggak ada yang mau. Saya yakin nggak ada yang mau. Saya pun punya anak, saya nggak akan mau. Nah, tolong hargai mereka. Dengan menghargai mereka sudah pasti kebersihan ada pada diri kita. Pertama, kedua, mohon juga nih pada pemerintah. Ini saya mau tanya, ada BPJS-nya nggak? Ada dikasih pemerintah. BPJS tenaga kesehatan. Tenaga kerja BPJS ya. tenaga kerja juga ada ya? Ada. Ya mudah-mudahan lah minimal ada tambahan tunjangan, ya kan. Ada biasa lah bagi teman-teman PPSU. Maaf ketika ada laporan, oh ini kotor, ini begini gini. Nah, biasalah itu manusiawi. Jadi ya dibuat semangat aja, dibuat spirit aja. Ya kan kita itu tadi kan orang itu kan ada dua, yang suka yang tidak suka. Tapi yang jelas dengan adanya PPSU ini Jakarta bisa lebih bersih, lebih tertata, lebih teratur. Apalagi dalam COVID masa sekarang ini kan. Saya juga melihat beberapa tempat gitu ya melalui media PPSU juga yang terjun gitu. Padahal kan memang bukan ranahnya. Betul. Tapi ini mereka diperbantukan. Nah, kan juga risiko bagi mereka gitu kan. Tapi karena Allah, karena mereka memang rasa kemanusiaannya lebih, ya mereka masuk ke dalam hal itu. Ya, saya sih berharap semua nih rekan-rekan PPSU, saudara saya PPSU, ya Allah kasih sehat selalu lah gitu beserta keluarga, biar tetap nggak mengganggu lah pekerjaan yang menjadi kewajiban. Nah, izin terakhir Bang Haji,
Mungkin Bang Haji ada pesan-pesan nggak untuk kontennya PPSU Manado Selatan? Ini kan kita lagi belajar podcast nih Bang Haji, terus sama masyarakat Manado Selatan untuk tetap mengedukasi tentang vaksin. Jadi izin Bang Haji untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Manado Selatan, yuk untuk vaksin agar Manado Selatan itu kembali ke zona seperti dulu gitu, maksudnya bebas dari COVID. Mungkin Bang Haji bisa ya himbauan ya, jadi untuk kita semua lah, anggap untuk kita semua, khususnya wilayah Mangga 2. Jadi saya bilang ini COVID ini memang penyakit yang tidak terasa, tapi memang sungguh terasa ketika kita mendapat penyakit itu. Jadi saya berharap saudara-saudara saya di Mangga 2 ya lebih bisa memanfaatkan waktu ketika ada sentra vaksin, ada vaksin ya segeralah mendapatkan diri untuk itu tadi, mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena info-info dari beberapa teman dokter bahwa yang sudah divaksin ketika walaupun dia terkena COVID tapi dia tidak separah seperti orang ya yang belum divaksin gitu. Gejala-gejalanya seperti gejala-gejala flu atau pegelinu begitu aja, tapi kalau belum divaksin memang gejalanya ya luar biasa lah gitu. Nah, kita berharap Mangga 2 Selatan yang waktu lalu saya tahu zona merah ya, nah, mudah-mudahan lah dengan dengan level 3 ya insya Allah kita Mangga 2 sudah level 2. Amin. Nah, level 3-nya DKI ya Mangga 2 sudah terbebas. Amin. Gitu ya, kita jaga juga anak-anak kita ya, setiap dia main keluar apa harus diperhatikan, cuci tangannya, cuci mukanya, badannya apa semua, karena kan yang kita tidak terlihat ini anak-anak. Nah, karena anak-anak ini kalau dibandingin kita yang dewasa, mohon maaf ya, saya memang bukan ahli kesehatan, tapi kalau saya lihat jarang anak kecil kena COVID. Nah, karena itu tadi, kenapa imun dia itu lebih dari kita nih yang dewasa, karena dewasa ini kan udah banyak sel-sel yang mati ya kan, sel-sel yang memang sudah tidak kepakai, harusnya diganti karena imun, vitamin kita kurang masukkan apa, jadi lambat. Nah, kalau anak kecil kan enggak, cuma takutnya itu tadi penularan dari anak-anak yang kita tidak rasa gitu. Makanya anak-anak kita jaga dan selalulah kita jaga biar agar keluarga kita nih jauh dari penularan atau resiko daripada penyakit COVID itu sendiri. Siap. Terima kasih Bang Haji ya, atas edukasinya, atas masukannya, atas ilmunya, dan saya juga atas nama pribadi. Ya udah lanjut Bang. Ya, saya apresiasi ya. Tadi di awal saya bilang untuk PPSU Mangga 2 saya apresiasi, terus bekerja, jangan kendor. Ini juga channel YouTube ini juga luar biasa. Saya pikir cuman pakai handphone, pakai mic 1 wireless gitu ya selesai. Ternyata ya Allah udah kayak studio nih. Luar biasa. Bener, saya aja pribadi belum tentu bisa buat seperti ini, tapi ada Bang Iwan selaku Rizal, tim editor, Reza juga, wah luar biasa dah. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala Bang. Amin, amin. Karena setiap yang kita ungkapkan tadi seperti tadi ini kan informasi yang positif, yang betul. baik. Itu kan tidak channel ini positif banget lah. Dan ini juga bukan hanya Mangga 2 tapi seluruh Indonesia. Amin. Ini menjadi contoh nih bahwa Mangga 2 ini khususnya teman-teman di PPSU bukan hanya kreatif dalam membersihkan tapi kreatif dalam memberikan informasi. Gitu. Demikian. Ya, oke, guys, alhamdulillah kita sudah ngobrol santai, kita banyak cerita kepada Bang Haji. Untuk teman-teman PPSU Mangga 2 Selatan, izin Bang Haji atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Bang Haji sudah hadir di tempat. Oh ya, tambahan sedikit nih informasi. Siap. Kan kalau kita lihat penduduk Mangga 2 kan lumayan tuh Bang, besar. Kalau nggak salah hampir berapa, 27.000 ya? Sekarang 34 kalau nggak salah. 34.000. Iya. Nah, jadi saya berharap nih channel ini diinformasikan Bang ke RT agar RT memberikan juga informasi kepada warga. Siap. Sekarang dari 36.000 jangan banyak-banyak Bang, yang nonton 10% aja. Mantap. Iya kan? Udah 3.600. Itu yang ngecun tuh setiap waktu. Iya kan? Mungkin Bang Haji langsung nih bisa ngobrol untuk teman-teman paguyuban di Mangga 2 Selatan untuk bantu program YouTube PPSU. Iya. Jadi saya berharap nih, mohon maaf nih ketua RW, ketua RT ya. Ini salam takzim. Cuman untuk membantu rekan-rekan kita, menghargai mereka juga, memperpanjang informasi, memperluas informasi. Ya khususnya kita nih keluarga Mangga 2 ya tetap
di like ya, di subscribe, ya. Komen. Itu komen share. Jangan dah. Iya. Nanti kepanjangan. Udah yang penting Pak, like, subscribe ya kan. Udah. Sama ditonton. Oh ya, tonton pasti. Iya. Tonton pasti gitu. Yang penting nilainya masuk kan, ini juga nanti untuk kita semua. Betul. Bahwa Mangga 2 itu ya kalau yang saya tahu dari dulu itu memang tim-tim kreatifnya luar biasa. Dari seni budaya ya kan, dulu saya juga pernah latihan puisi, nari apa di Mangga 2. Nah sekarang yuk kita bangkitin lagi melalui channel YouTube. Nanti juga maaf juga nih abang-abang, nanti juga bukan hanya komentar begini. Nanti dalam waktu-waktu kegiatan ya maaf nasional, dihadirin lah anak-anak kita, suruh nari Betawi. Betul, atau nari daerah, atau nanti komentar mereka apa sih yang diharap dari orang tua gitu kan. Jangan kan berharap, rata-rata kan orang tua berharap dulu sama anak. Betul. Sekarang anak nih berharap sama orang tua seperti apa? Iya, karena kan orang tua sekarang maaf, ini saya bukan orang tua yang sekarang, saya kan nggak jauh dari handphone. Mana saya perhatian sama anak saya. Nah waktunya anak meminta kepada orang tua, gitu. Jadi kalau anak sudah tahu kewajibannya, udah pasti besok Zoom meeting, Zoom di sekolah. Sepas itu PR selesai, udah ada yang bisa ditanya, mungkin dia tanya. Kalau enggak dia bingung. Lihat mamanya main handphone, lihat bapaknya main handphone, nanya ke siapa? Nanya pembantu, kalau pembantu, nanya temannya, kalau temannya pintar. Ya kan, akhirnya apa? Nilainya bukan tambah, malah berkurang. Iya betul. Nah, jadi kreatif lah yang ada. Ya kayak kemarin kan Adam Jackson tuh. Nah itu kan kreatif juga. Maksudnya seniman juga diberikan kesempatan untuk bicara kan. Nah ini pelaku seniman juga nih anak-anak kita nih. Atau anak-anak nanti yang kira-kira gimana sih waktu lu sekolah, kan sekarang Zoom nih, gimana gitu kan. Iya betul. Waktu main lu gimana nih. Nah, jadi bisa gitu, jadi istilahnya benar-benar kita nih channel nih itu tadi dari kalangan bawah sampai atas. Dan ini sudah mencontohkan. Saya berharap juga ketika Pak Gubernur diundang, Pak Wagub diundang ya hadir ya, walaupun mungkin studionya agak geser. Iya betul. Ya syukur-syukur beliau geser ke sini kan, berarti kan melihat wilayahnya kan. Oh ya ternyata ini loh yang bisa dikembangkan. Ya kan pemerintah bisa nitip juga nih informasi-informasi yang memang nggak sampai ke wilayah melalui YouTube channel ini, ya bisa sampai ke wilayah kan. Betul, gitu. Siap. Ya udah sukses dah untuk semua. Siap. Sekali lagi Bang Haji mohon maaf atas waktunya, udah mau memberikan ilmu yang bermanfaat buat PPS Mangga Selatan. Salam hormat buat keluarga. Ya, salam hormat atas nama pembawa acara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya masih banyak belajar untuk memberikan informasi yang terbaik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar terus mengikuti konten yang bermanfaat untuk warga Mangga 2 Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.